Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen dan komunikasi resiko untuk mata kuliah Analisis Resiko Lingkungan kelas C. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kak Anafat Nur Syarif, Amanda Putri, dan Tiara Chandra Kirana. Jurnal atau penelitian yang kami pilih yang pertama adalah Contemporary Environmental Issue of Landfill Leachate, Assessment and Remedies, kemudian komunikasi resiko COVID-19 untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Poin pembahasannya yaitu latar belakang, lokasi, metode, kemudian kelebihan dan kekurangan. Untuk jurnal yang pertama, latar belakangnya ialah landfill merupakan pilihan yang mayoritas digunakan pada kebanyakan TPA di berbagai negara. Nah, kebanyakan landfill ini memiliki jangka waktu yang sangat panjang dan tidak disertai dengan perencanaan untuk mencegah kontaminan mencemari lingkungan yang kebanyakan melalui tanah dan air tanah. Kemudian yang membuat landfill ini susah untuk diidentifikasi karena rute penyebaran kontaminannya sulit untuk diidentifikasi karena proses geokemikal pada landfill yang cukup kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan pemantauan secara berkala dan risk assessment untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Nah, ini juga pertumbuhan penduduk di Amerika menyebabkan 100% yaitu 250 juta ton sampah yang 54%-nya dibuang ke TPA atau landfill. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jurnal yang pertama ini berlokasi di Amerika, membahas tentang Amerika. Ya, kemudian di jurnal yang kedua ada Contemporary Environment Issue of Landfill Leak Assessment and Remedies. Yang pertama, risk manajemennya. Berdasar hasil penelitian didapatkan bahwa terjadi kebocoran 22,5 meter persegi pada setiap 10.000 meter persegi. Penelitian ini juga mengidentifikasi rute penyebaran kontaminan yang mana melalui kecacatan membran sehingga terjadi kebocoran yang mencemari tanah juga air tanah. Maka perlu pencegahan untuk mengurangi terjadinya pencemaran yang berasal dari landfill. Berikut merupakan alternatif skenario yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut. Yang pertama, mempelajari dengan cermat sebelum menerapkan metode landfill. Yang kedua, melakukan pengurangan timbulan sampah dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan pemilahan. Yang ketiga, bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai sekaligus menjadi salah satu mata pencarian bagi masyarakat setempat. Kemudian, memfasilitasi masyarakat sekitar dengan pekerjaan di TPA untuk melakukan pengecekan kesehatan yang juga dapat menjadi indikasi terjadi pencemaran. Kemudian membangun konstruksi sumur pemantau atau penambahan hollow stem augers. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari risk management tersebut. Yang pertama, mengurangi kelebihannya. Pertama, mengurangi pencemaran, terjadi pencemaran yang berasal dari landfill. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar TPA terjamin. Nah, kekurangannya dari manajemen membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mempersiapkan skenario yang telah dijelaskan. Jurnal kedua, komunikasi risiko COVID-19 untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Latar belakangnya, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah sebuah coronavirus baru COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Untuk menanggapi COVID-19 tersebut diperlukan kesiapan dan tanggapan yang bersifat kritis seperti memperlengkapi tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dengan informasi, prosedur, dan alat penting agar dapat aman dan efektif bekerja.
Kemudian, lokasi dilakukannya komunikasi risiko COVID-19 itu ada di fasilitas kesehatan terutama di Indonesia. Karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang cukup padat dan juga berpengaruh terhadap fasilitas kesehatan. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan risiko yang ada, yang pertama adalah menggunakan poster dalam bentuk print, kemudian platform media sosial dan video singkat. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam komunikasi risiko. Yang pertama, kelebihannya itu mengedukasi tim tenaga kesehatan ataupun masyarakat luas. Kemudian melindungi tenaga kesehatan dari infeksi COVID-19. Mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, dalam pengerjaannya terdapat kekurangan, yaitu tidak ada jaminan para tenaga medis terbebas dari infeksi virus saat menangani pasien COVID-19. Berikut adalah contoh bentuk komunikasi risiko COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk poster. Poster ini juga bisa dibagikan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, kemudian dapat dibagikan dalam bentuk selebaran. Biasanya ditempel di mading rumah sakit, supaya para pasien juga bisa membaca. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.